lupa ke pasar. Sementara di grup ini ada yang jualan sayuran. Nah, tinggal dia yang namanya kampung kan jaraknya nggak jauh-jauh. Nanti saya antar ya, kebetulan saya mau ke sana misalnya kan. Iya, betul, Nah, itu sudah terbukti omsetnya bisa besar di situ. Admin senang mencatat karena setiap transaksi admin juga dapat. Mungkin 1.000 apa 2.000. Ini barang baru kami ini. Iya, ini yang saya terapkan di desa-desa. Senang. Oke, balik lagi teman-teman di kita di Indonesia Berdaya. Bersama podcast lebih dekat menghadirkan sosok inspiratif, tokoh inspiratif yang mampu membagikan cerita-cerita menariknya untuk teman-teman pemuda yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini saya sangat spesial karena kedatangan salah satu tokoh besar di Jakarta, kelahiran dari daerah, merantau ke Jakarta, yaitu adalah Bang Hans. Halo Ya, Bang Hans. betul, ya. Selamat sore Bang Hans. Selamat sore, ya. Jadi Selamat sore juga untuk sobat muda Indonesia Berdaya. Ya, betul Bang. Ya. Ya, jadi terima kasih nih Bang udah Ya, datang baik. di podcast Indonesia Berdaya. Ya. Kan semoga membagikan cerita inspiratif ya kepada Ya, teman-teman yang baik, ada ya. seluruh di Indonesia. Ya, Gitu. ya. Boleh nih Bang, di sekarang lagi sibuk aktivitas Bang? Iya. Kalau aktivitas lagi ngapain Iya, Bang? kalau saat ini saya memang berdomisili di Jakarta. Jadi ada beberapa bisnis di Jakarta. Cuman akhir-akhir ini kita banyak mondar-mandir ke daerah, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Ya ada beberapa kegiatan juga di sana sambil silaturahmi lah dengan masyarakat Bengkulu. Kalau bahasa Bengkulunya itu ya sanak-sanak yang ada di Bengkulu. Sanak-sanak, betul, Kira-kira betul, begitulah. Sana-sana yang ada di Ya Bengkulu, begitulah gitu Pak. ya. Berarti lagi sibuk. Kegiatan Ya. banyak di Bengkulu berarti Bang? Ya, Kegiatan banyak di Bengkulu ya. sebenarnya banyak tidak. Jadi artinya dalam 1 bulan itu ada kita proyeksikan untuk kegiatan-kegiatan di Provinsi Bengkulu. Ini Provinsi Bengkulu. Ya. Oke, siap Bang. Ya. Nah, Bang Hans ini teman-teman merupakan ketua dewan ya Bang ya? Ya, Dewan Pakar. Dewan Pakar Hipkindo. Nah, kita akan sedikit kulik nih perjalanan beliau dan ternyata beliau bukan hanya sibuk di satu organisasi itu saja, tapi banyak organisasi yang beliau geluti ini. Nah, makanya hari ini beliau hadir di podcast Indonesia Berdaya untuk membagikan kepada teman-teman semua gitu. Ya, siap. Nah, kabarnya nih, ya kan kabarnya beliau ini dulunya muda ini ternyata susah juga katanya nih Bang. Betul lah. Kita orang kampung. Jadi kan ini cerita yang menarik, terutama buat teman-teman sobat berdaya ini Ya, kan Bang, yang berada di kampung gitu kan, Baik, yang ya. mungkin butuh inspirasi. Nah, gimana nih Bang cerita perjalanan Abang Mas bisa kecil. sampai Jakarta? Wah, ini menarik ini. Ya, menarik sekali. Artinya, ya semoga cerita-cerita kita ini menginspirasi lah Ya, betul. anak-anak muda yang ada di daerah-daerah khususnya ya, bukan di Bengkulu saja, mungkin ada di Bang. beberapa daerah-daerah lain. Ya, saya memang latar belakang dari kecil itu di Bengkulu, tepatnya itu di daerah selatannya, Kabupaten Manak, Bengkulu Selatan. Ya, kita dari kecil terbiasa dengan keluarga sederhana ya. Jadi orang tua kita PNS, pegawai negeri sipil biasa di tingkat kabupaten. Kemudian ibu kita juga mensupport apa kegiatan bapak saya juga. Kemudian ada usaha-usaha kecil dagang begitulah ya. Betul. Jadi kita dari keluarga sederhana lah ya. Nah, yang uniknya memang kalau di keluarga kita ini mulai dari bapak saya itu senang beternak dia ini. Oh dulu ini Bang. Dulu ya? awalnya itu senang beternak. Jadi saya kalau orang cerita ternak sapi, ternak kambing, wah itu saya sudah luar kepala lah itu. Artinya lebih ya paham lah apa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan ternak-ternak itu ya. Jadi dulu zaman saya masih SMP itu sudah ditugasi oleh bapak, nih urus sapi dikembangkan,
urus kambing. Nah itu jumlahnya nggak sedikit juga zaman saya SMP, SMA itu. Jadi ya kalau kambing kalau puluhan tuh banyak itu. Jadi kalau menggiring itu rasa-rasanya senang begitu ya. Penggembala ya. Artinya kalau kegiatan-kegiatan sambilan yang positif, artinya kan kalau generasi muda ini kan senangnya main, ya itu juga ada waktunya juga, artinya kan tidak selalu kita main, kan begitu kan. Jadi ngurus ternak sapi, kambing, kalau sapi juga banyak jumlahnya ya belasan juga, ya artinya betul. sangat senang lah. Jadi kita bekerja, artinya kan sesuai dengan hobi lah, hati lah ya. Jadi ada yang terkesan dengan saya itu kalau sekitar jam-jam 5 sore itu kalau kita di kampung kan ternak-ternak itu sudah mulai dia istirahat dari cari makan. Jadi digiring berkumpul aja dia. Betul. Jadi kalau sudah lihat muka saya jemput tidak perlu saya di belakang, malah saya di depan. Nah itu yang enaknya itu karena kita kerja dengan hati. Iya. Bahkan karena kerja dengan hati pun bahkan hewan pun. Begitulah kira-kira. Ini satu poin buat anak muda. Iya betul Bang. Kerja mesti dengan hati. Itu yang penting. Ya itu satu poin. Jadi artinya sudah dicontohkan karena hati itu kan yang akan naluri ya. Iya betul Bang. Jadi hewan pun bisa merasakan itu. Artinya begitu kemunculan saya menjemput dia di suatu tempat, dia sudah langsung berdiri daripada duduk dia berkumpul kan sambil ngunyah-ngunyah begitu kan. Dia sudah berdiri. Jadi saya tidak perlu jemput dia di situ kira-kira jarak sekitar ya mungkin 50 meter kalau pandangan dia sudah lihat saya, dia berdiri langsung ikuti saya tinggal pulang. Jadi saya bukan menggiring, saya di depan. Itu satu pengalaman yang sangat itu jarang gitu Bang, jarang banget Bang. Apalagi kan ya kita tahu hewan ya Bang. Cuman sampai punya perasaan naluri dengan hewan itu itu memang betul-betul luar biasa itu Bang. Betul ya. Tadi yang saya satu poin untuk anak muda yaitu kerja mesti dengan hati ya artinya kan. Senang lah artinya kan. Jangan terpaksa. Berarti sampai SMA di Bengkulu Bang? Ya, saya dari SD sampai SMA tamat SMA itu di Bengkulu. Di mana tepatnya? Di mana ya Bang? Di mana tepatnya? Habis itu kita merantau ke Jakarta. Ke beberapa tempat dulu, tapi akhirnya di Jakarta. Nah, menyelesaikan kuliah itu di Jakarta. Di Jakarta. Nah, terus berkembang, nantinya sampai kuliah, ya karena pada saat kita merantau itu orang tua pensiun, karena kita anak yang paling kecil. Jadi bapak-bapak ini kan sudah menyelesaikan kakak-kakak kita yang di depan. Iya, betul. Jadi katakanlah mau tidak mau kita harus berusaha sendiri untuk mencari kehidupan lah katakanlah di rantau ya. Jadi saya tamat SMA tahun 85 itu mulai start kuliahnya itu tahun 88. Jadi 3 tahun dulu saya bekerja ke sana kemari lah katakanlah kebutuhan lah ya. Jadi sambil mengumpulkan uang lah untuk biaya kuliah. Habis itu kita kuliah sampai ke tingkat magister ya di S2. Tapi semuanya dibarengi dengan kerja. Sambil kerja. Sambil kerja semua. Tapi kan ini Bang. Nah ini boleh nih kita ini buat anak muda juga sebenarnya. Kita harus kreatif. Betul Bang. Jadi gini Bang. Baik. Pada saat kuliah nih kan. Terus kan kita harus fokus terhadap kuliah nih Bang. Tapi kalau Abang bilang tadi, Abang kuliah tapi sambil kerja. Nah itu menurut saya suatu hal yang sangat sulit itu Bang. Apalagi banyak hal sekarang anak muda ini kan di Indonesia ini kan karena tiba-tiba ketika kesusahan ekonomi ya sudahlah nggak mau sekolah. Gitu. Nah kalau dari cara dari Bang Hans ini gimana Bang? Baik ya. Jadi begini, kita memang seyogyanya memang kita itu ya kalau kuliah ya kuliah saja ya. Artinya seyogyanya kalau semuanya memungkinkan. Tapi kan dilihat kondisi juga. Betul. Kalau kondisi tidak memungkinkan dan kita mau maju ya kita harus barengi keduanya. Jadi artinya kita harus kerja juga. Artinya untuk mendapatkan biaya-biaya untuk kita berkuliah dan kehidupan yang di perantauan ini kan itu yang paling pokok. Betul. Cuman begini, kalau saya dulu sejak muda saya punya pandangan. Memang
pendidikan itulah yang akan merubah seseorang itu. Jadi artinya tidak bisa dipungkiri. Jadi dengan pendidikan yang dilalui oleh kita itu sendiri, itulah yang akan merubah kita. Artinya merubah kalau dari yang kurang, katakanlah yang kurang banyak pengetahuan, penghasilan, ya dengan pendidikan kita bisa bekerja. Artinya penghasilan tentu bertambah, ya itu yang paling kita pikirkan. Jadi artinya kalau kita sudah terpola bahwa pendidikan akan merubah nanti kehidupan kita, ya tentunya kita pengen terus bersekolah itu, ya. Karena di pelajaran di sekolah itulah yang akan mendidik kita, ya. Kalau kita rajin tentunya baca-baca buku, nah disitulah transfer knowledge itu di situ. Jadi supaya kita apa yang kita harapkan ke depannya itu dapat tercapai, begitu intinya. Betul. Berarti intinya memang bukan tidak bisa untuk tidak bekerja gitu Bang ya. Oh iya. Tapi betul. Memang bagaimana caranya membiasakan bagaimana kita ketika kita berkuliah, ketika memang punya kebutuhan ya. Coba untuk buka peluang-peluang yang memang itu mendapat hasil untuk kita gitu Bang ya. Iya, betul ya. Itu. Ya. Wah, ini teman-teman ini baru sedikit ini. Kita baru kulik sampai Bang Ats ini kuliah gitu. Nah. Berarti pas kuliah selesai di Jakarta berarti? Iya, selesai di Jakarta. Memang banyak romantikanya sebenarnya. Banyak. Jadi artinya begini. Sebagai kita biaya sendiri. Tentunya kan untuk usia-usia kita yang seusia di bangku kuliah, tentunya income pun kan belum terlalu besar. Ya, jadi betul Bang. Mau bayar kuliah, mau bayar kosan, kan itu kan belum lagi kehidupan sehari-hari, perlu makan misalnya. Nah terkadang itu kan banyak romantikanya. Jadi kita, wah ini bulan ini harus bayar kuliah nih. Berarti sempat juga Bang merasakan posisi apa namanya yang bisa orang biasa katakan kalau mahasiswa sekarang itu akhir bulan. Tanggal tua. Jelas. Tanggal tua akhirnya makan tempe aja. Betul. Ya seperti itulah. Jadi artinya kita harus berpikir juga income kita bulanan sekian. Bayar kos sekian, nanti disisihkan buat bayar semesteran ya. Kalau sekarang ya sama juga semesteran juga kan. Bang. Sisihkan buat semesteran. Jadi kadang-kadang, wah ini kayaknya buat sebulan ini ujung-ujungnya cukup sepermi doang kan begitu anak-anak kuliah kan. Tapi itulah romantika, itu seninya. Jadi kalau saya orang bercerita seperti itu anak muda, saya senang. Artinya dia ini kan memahami persis kondisi-kondisi seperti itu. Kan kita tidak semua terlahir dengan orang tua berkecukupan kan? Betul, ya, betul. Tidak begitu. Jadi kita dengan begitulah kita matang berpikir, berpikir, ngambil tindakan. Jadi tindakan itu artinya begini. Kalau kita kadang-kadang kan suka kutu loncat juga nih kerja. Wah di sana gajinya besar nih, mau pindah lagi. Ya, betul, nah itu kita berpikir juga. Jadi sebelum ada lagi yang pas yang kita pindah ya jangan dulu keluar kerja. Kalau misalnya di suatu tempat kita kerja lama masih tidak nyaman, misalnya sudah tidak nyaman, ya kita begitulah. Ya itulah lama-lama ditempa dengan keadaan itu kita matang berpikir. Ya betul. Romantisme sejarah. Berarti itu S2 juga di Jakarta Bang? Iya di Jakarta juga. Jakarta pasca itu akhirnya mulai mencoba untuk berbisnis. Iya. Nah ini yang itu nih masuk ke bisnis ini. Nah ini perlu juga nih Bang. Baik. Bisnis anak muda gitu kan, apalagi pandemi kayak gini Bang. Yang namanya cari kerja ini, waduh, bisa kita katakan lumayan susah juga, banyak juga kan teman-teman yang berjuang pada saat kerjanya. Tapi kalau dari Abang sendiri tuh pasca kuliah langsung punya bisnis kah atau memang kerja dulu atau gimana Bang? Ya baik ya. Jadi saya itu kerja dibarengi dengan kuliah ya. Jadi posisi tamat kuliah saya sudah bekerja juga ya. Jadi artinya ya jadi memang kita tuh harus berpikir ke depan, artinya kan kita ke depan itu artinya begini. Kalau saya itu sampai sekarang nih, saya sering mengedukasi dalam pembicaraan-pembicaraan itu supaya orang itu gemar untuk berusaha, berbisnis lah, katakanlah begitu. Jadi
tidak monoton untuk kita sebagai employee terus, kan begitu intinya. Jadi harus kreatif. Ya, karena kita contoh negara-negara maju itu memang masyarakatnya itu lebih dominan itu berusaha memang. Ya. Jadi sebagai entrepreneur. Nah, jadi kalau dari pertanyaan tadi, kalau kita selagi kita masih kerja, bolehlah kita mulai berpikir. Jadi masa kerja itu kita anggap sebagai untuk mengumpulkan network, jaringan kita itu penting kalau bisnis ya, network dan modal. Kan mengumpulkan modal lah, kalau ada gaji ya kita kumpulkan, atau ada bonus-bonus apa dari kegiatan usaha, dari kegiatan kerja kita itu. Jadi pada saat kerja itu kita untuk mengumpulkan modal dan memperluas network. Karena bisnis itu network itu yang nomor satu. Kita tanpa jaringan juga susah bisnis apa. Mau jual apa misalnya kan. Terus apa yang harus kita pasarkan. Nah saya sebenarnya ini tidak relevan untuk saya kemukakan di publik. Tapi inilah sebenarnya. Jadi memang pada saat-saat saya sebagai karyawan, saya sudah mulai berkaki dua. Artinya saya sebagai karyawan di suatu instansi, tapi saya punya bisnis di luar. Tapi tidak mengganggu lah, artinya tidak bisa diatur. Jadi bisa artinya betul. Kita sudah punya pola pikir. Jadi suatu saat kalau bekerja ini, ya tentu kita ada limitnya lah ya. Jadi kita tidak selalu kerja terus terkadang kan kurang nyaman kita keluar kan gitu. Cuman kalau kita punya bisnis, artinya ya lebih nyaman lah barangkali ya, lebih nyaman. Yang bisnis milik kita mau kembangkan besar ya tergantung kemampuan kita. Ya, itu. Jadi memang selagi kita kerja, kita juga harus berpikir kita ini harus jadi seorang entrepreneur juga lah. Ya apa aja lah, katakanlah yang terlintas di otak kita ya, di pikiran kita. Atau sesuai dengan keahlian kita lebih tepat, hobi kita lebih tepat sesuainya dengan itu ya. Jadi saya memang sudah rintis dulu, selagi masih bekerja saya sudah rintis buat satu perusahaan di luar ya memang ya bisa diatur lah, artinya kan tidak mengganggu kerjaan, itu yang paling utama ya. Iya betul berarti memang kalau yang saya tangkap nih teman-teman semuanya itu is about mindset ya. Jadi kita berbicara soal mindset terutama dulu ya, walaupun kita sedang bekerja sebagai karyawan, tapi tetap mindset pola pikir harus tetap dijaga nih Bang. Bisnis, itu intinya ya. Oke. Jadi harus punya mindset itu bisnis ya. Jadi artinya punya kreativitas lain yang betul. Itu my own gitu, punya saya. Gitu kan, punya saya. Betul. Ya, betul kan. Artinya itu yang perlu kita pikirkan anak-anak muda ini. Dan saya senang kalau saya lihat perkembangan anak muda sekarang itu sudah menuju ke sana. Ya, beberapa contoh saya lihat anak-anak muda yang saya kenal, dia buat startup begini, dia punya ide begini. Ya itu kan ada apa yang saya bilang ya itu maksudnya. Ya betul Bang. Iya. Di samping dia bekerja juga di suatu tempat, saya lihat ini anak-anak ini kan. Tapi dia sudah mulai buat apalah ya, semacam aplikasi apa. Misal ada aplikasi A, B gitu. Ya, karena sekarang zamannya udah digitalisasi. Itu masuk ke digital. Tapi Bang, siap ya. Banyak juga nih Bang yang di daerah. Ya. Nah, kalau kata Abang tadi kan banyak anak-anak muda ini sudah menuju ke sana nih, sudah menuju ke industri digital 4.0. Bahkan kita udah mau masuk 5.0, bukan 4.0 lagi. Metaverse ini udah di depan mata ini kan Pak. Ini udah agak kelas tinggi dikit. Nah, itu bagaimana Bang dengan anak-anak yang di desa ini Bang? Gitu. Ya. Anak-anak yang mungkin di desa ya mereka belum punya kemampuan gitu Bang. Ya, baik. Jadi sebenarnya pertanyaan ini pas dengan apa yang saya bawakan dalam 2 tahun terakhir di provinsi. Jadi saya katakanlah penggiat ekonomi provinsi, kemudian membantu mengembangkan apa program-program provinsi yang kaitannya dengan ekonomi, yang kaitannya dengan digitalisasi tadi. Ya, jadi memang saya 2 tahun terakhir ini banyak mengedukasi di desa-desa itu, artinya untuk transfer knowledge khusus digital. Jadi salah satu kemarin saya ada berbicara di beberapa daerah di desa itu kan
program kita ada penguatan SDM desa menuju digitalisasi ekonomi. Nah itu di bawah organisasi yang saya bawa juga. Ada salah satu organisasi, nanti saya cerita. Boleh Ya. banget. Jadi karena digitalisasi ini yang mutlak sekarang. Ya betul. Mutlak. Jadi orang bagaimanapun juga kita harus kenalkan ke masyarakat desa. Sulit apa tidaknya kita jelaskan perspektif ke depannya. Kemudian kita juga mengusulkan ke pemerintah tentang pembuatan infrastrukturnya juga, karena di desa-desa kan banyak yang tidak dapat jaringan, Nggak ada sinyal, Bang. gitu kan, apa yang mau dibuat kalau enggak gitu. Nah itu kita mesti pikirkan banyak aspek. Jadi infrastrukturnya kita harus bicara ke pemerintahan, misalnya apa yang kita buat kan. Nah ke usernya langsung di desa-desa, ya itulah kita edukasi mereka ini. Artinya kalau di kota-kota itu sudah terbiasa pakai online ya, jadi artinya kalau pesan-pesan barang. Nah itu yang kita edukasi. Kalau kita di situ khusus Hipmikindo, saya ada kerjasama dengan pihak orang pelaku ekonomi di sana, khusus digital ya. Itu ada namanya warung digital. Nah, itu programnya provinsi semua Pak Gubernur, tapi kita yang mensupport di belakang. Saya menjelaskan kepada masyarakat itu pentingnya kita memahami digital. Betul Bang. Karena kedepannya bagaimanapun juga harus memahami digital. Betul Bang, apalagi oke Jakarta sudah metaverse Bang. Ya betul. Tapi daerah mungkin sinyal aja masih 3G. Nah tadi yang saya bilang tadi. Iya kan Bang. Jadi kerja kita ada PR-nya itu, infrastruktur itu. Oh berarti sekarang aktivitas banyak di sana ya? Banyak di sana. Kayak di awal tadi Bang ya? Iya. Dan banyak main berkegiatan di desa juga. Iya di desa. Memang saya melakukan beberapa penyuluhan termasuk UMKM, digitalisasi UMKM begini kan. Iya kalau ini cerita dikit boleh, Bang. dari organisasi kita Hipmikindo. Hipmikindo itu himpunan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Jadi kita tuh orang-orang yang menengah, yang retail itu pedagang asongan lah, kan teman-teman kita di sana kan. Ya warung-warung bakso. Nah itu yang kita edukasi di desa-desa itu supaya dia familiar, dia tuh mampu terbiasa dengan teknologi kita dengan Bang, teknologi. Itu yang terus kita edukasi mereka itu supaya lama-lama ya juga bisa lah barangkali ya. Di samping itu kita mengusahakan infrastrukturnya ke pihak pemerintah. Itu udah beberapa yang kita usulkan ya, nyangkut beberapa desa yang ada blind spot begitulah ya. Nah itulah tugas kita lah. Tapi Bang gimana nih Bang? Nah ini kita sambil ngobrol-ngobrol sama Bang Hans ini, kita mau tanya juga nih Bang. Masuk ke desa itu kan nggak mudah Bang. Siap, ya. Itu gimana cara Abang untuk bisa masuk ke desa gitu loh? Nah, iya baik. Jadi begini ya. Pertama waktu itu kita bentuk struktur pengurusan organisasi di provinsi. Itu DPD, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi lah ya. Kemudian setelah itu kita bentuk ke desa-desa, ke masing-masing kabupaten. Nah, mereka inilah yang jalan nanti ke bawah. Ya, di samping itu memang kita sudah punya network juga. Artinya kalau kita sering turun ke bawah dan merasa masyarakat itu merasa membutuhkan informasi-informasi ini, kita dicari. Poinnya di sana. Poinnya di sana. Jadi saya banyak desa yang sudah saya katakanlah saya datangi, berinteraksi dengan masyarakat langsung di sana. Ya, itulah dampaknya. Jadi mereka terbantukan. Ini ceritanya panjang ini, bisa berapa kali saya cerita. Saya semangat. Artinya ini memang bidang saya. Siap, Bang, betul. Iya. Jadi bagaimana saya mengedukasi masa-masa masyarakat desa tadi yang saya cerita sebelumnya tadi dengan ini dengan bosnya Indonesia Berdaya ini kan. Jadi bagaimana mengedukasi kelompok-kelompok tani wanita. Itu yang perlu kita edukasi mereka ini. Tentang pengenalan digital dan lain-lain sebagainya lah ya. Nah itu kan lama-lama kalau di desa itu mereka merasa ada manfaatnya, kita yang dicari. Betul. Jadi mereka, betul. Saya begini, kemarin itu saya suruh mereka semacam buat marketplace ala kampung. Nah ini kan marketplace ala kampung. Kalau kota orang udah pada tahu lah, kita banyak Tokopedia apa begitu. Ini ala kampung. Ala kampung tuh begini, kalau cukup dengan WA group saja.
Betul-betul. Jadi apalagi, antar desa ibu-ibu tani itu mereka saya suruh buat grup WA, kemudian satu apa dua lah buat adminnya yang akan mencatat, gitu kan. Itu kan perlu sekali. Jadi orang terbantukan. Jadi kebutuhan-kebutuhan di kampung itu kan banyak juga. Misalnya, ibu-ibu di sana kemarin lupa ke pasar. Sementara di grup ini ada yang jualan sayuran. Nah, tinggal dia yang namanya kampung kan jaraknya nggak jauh-jauh. Nanti saya antar ya, kebetulan saya mau ke sana misalnya kan. Iya, betul. Itu sudah terbukti, omsetnya bisa besar di situ. Admin senang mencatat karena setiap transaksi admin juga dapat. Mungkin 1.000 apa 2.000. Ini barang baru kami ini. Ya, ini yang saya terapkan di desa-desa. Senang mereka itu. Oh Pak, kita benar nih besaran Bapak seperti itu. Mereka buat grup WA saja. Nggak usah marketplace seperti biasa. Kita harus masuk ke Tokopedia. Itu ya sudah level Jakarta lah ya. Berarti level kampung. ini cara Bang Hans nih teman-teman ya. Jadi ini ternyata cara Bang Hans bagaimana menerjemahkan ya kan bahasa yang memang sulit dipahami oleh teman-teman di desa gitu kan. Bagaimana akhirnya mereka paham ternyata begini loh konsepnya. Betul. E-commerce itu gitu. Iya, cuman ala kampung. Betul. E-commerce ala kampung. E-commerce ala kampung. E-commerce ala kampung. Dan itulah yang bisa diterapkan di kampung. Kalau mereka langsung masuk ke pembelian ke Tokopedia, kan saya pikir mereka terlalu jauh ya. Terus belum sampai ke sana juga. Perlahan. Ini antar desa saja. Ya, antar kelompok ibu-ibu itu saja. Kadang-kadang saya sih dengar kemarin lagi berinteraksi di masyarakat di desa ya. Sangat bermanfaat sekali. Jadi dia begitu dari sungai banyak hasil dapat ikan gitu kan. Langsung dia foto, dia share di grup WA. Langsung aja yang teman-teman sana. Saya berapa macam nih? Saya ini, saya itu. Terus di sana itu, ini ada sayur. Hidup kan. Ini kan e-commerce ala desa. Berarti perputaran ekonominya hidup. Itu yang saya harapkan. Jadi ekonomi kampung itu bergerak walaupun skala desa. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi mereka itu bergerak mereka itu. Terkadang ya udah disaling di antara mereka itulah pesan ini, pesan itu, kamu ada enggak, kamu ada ini. Begitu dicatat omsetnya, wah ini udah 50 juta juga sebulan, 100 juta. Adminnya, segede itu Bang. Ya, lumayan kan? Bukan lumayan itu. Ya artinya luar biasa, saya bukan lihat omsetnya. Saya menggerakkan perekonomian masyarakat desa itu. Bagi saya itu supaya, nah inilah contoh-contoh yang ada di kota itu kita bawa ke desa, tapi ala desa. Tidak admin saja yang catat. Iya betul. Jadi takutnya ibunya kelupaan tadi dicatat satu. Kadang-kadang kan banyak juga kalau sudah 100 orang di grup itu saling berinteraksi kan bingung juga tadi yang mana yang kan. Ya, perlahan. Ini teman-teman kalau kata pepatah itu perlahan tapi pasti. Perlahan-lahan gitu Bang. Saya senang tuh kalau berinteraksi dengan masyarakat di desa itu karena terlahir saya dari orang desa. Itu intinya. Jadi saya persis tahu persis lah apa yang diinginkan mereka itu. Ya memang sebenarnya teman saya banyak ibu-ibu memang. Ya ibu-ibu. Nah ini saya sedikit cerita lagi. Boleh di samping UMKM, penyuluhan ketahanan pangan tadi. Kemudian akhir-akhir ini saya sudah masuk ke stunting. Ya stunting ini kan gizi buruk ya. Nah karena 3 ini kalau menurut saya ekonomi UMKM, kemudian ketahanan pangan dan stunting itu adalah berbanding lurus, hasilnya ujung-ujungnya ekonomi dan semuanya kalau ekonominya mereka baik, semua ketiga-tiganya ini juga akan bagus ya. Betul. Artinya ketahanan pangan ujungnya kita untuk menguatkan ekonomi keluarga dulu. Kalau di desa ya memang sasarannya ekonomi ketahanan pangan keluarga. Ya kalau skala luas ya Bulog itu bukan skala kita lah. Kita mesti bicara skala desa aja. Ya UMKM gimana kita mengedukasi kemudian katakanlah menyemangati para sanak saudara kita di desa itu supaya senang berbisnis dan mengajari mereka pola-pola bisnis yang betul gitu ya. Itu banyak juga kalau yang betul nanti kalau buat kemasan gimana itu kita edukasi mereka pelan-pelan tapi ya. Gimana supaya bisnis itu bisa tumbuh. Itu yang penting. Ya. Jadi berarti kalau ini poin poin yang saya tangkap tumbuh bersama.
Berarti emang abang ini mengajak segenap elemen masyarakat untuk tumbuh bersama di masyarakat gitu kan. Perlahan tapi pasti. Iya betul. Nah berarti kegiatan ini yang banyak di Bengkulu nih bang? Iya banyak di Bengkulu saya sekarang. Banyak di Bengkulu. Kenapa Bengkulu nih bang? Ini perlu juga mungkin kita tahu. Yang pertama kalau di Bengkulu ya karena saya putra daerah Bengkulu. Jadi intinya kan pengabdian. Jadi pengabdian. Betul. Jadi intinya apalah yang kita bisa persembahkan untuk tempat kelahiran kita sendiri kan. Kita buatlah apa yang bisa bermanfaat. Itu yang ya kalau kayak saya ya. Kalau Anda bilang umur juga sudah tidak muda. Berapa bang? Boleh tahu? Oh ini rahasia nih. Ya. Jadi umur sudah tidak muda. Jadi artinya saya sudah punya cucu, anak saya sudah kerja semua. Jadi artinya saya usaha katakanlah untuk kehidupan saya keluarga cukup. Sudah cukup. Nah tinggal itu lagi tuh, cari sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Karena di Bengkulu daerah saya ya buat Bengkulu, barangkali begitu kan terjemahannya. Jadi kan sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat buat orang lain. Nah itu kan ada tuh dalam agama kita kan. Nah betul. Sisanya kita bersyukur kan begitu kan. Betul. Bersyukur apa yang kita sudah dapati senang ya. Jadi kalau bahasa kita itu kalau kita tarik ke agama sedikit la in skafartum la azidanakum. Jadi kalau kita bersyukur kita akan ditambahkan. Nah itulah anunya kan. Jadi tadi itulah bersyukur. Setelahnya kita bersyukur, kemudian kira-kira apa yang bisa kita bagikan manfaat buat orang lain. Di sisa-sisa penghujung ya katakanlah penghujung ya mungkin di waktu asar tadi waktu asar kalau maghrib belum kita masih sempat asar ke maghrib masih beberapa periode kan masih punya semangat ya. Berarti sekarang banyak di Bengkulu ya bang ya? Iya banyak di Bengkulu. Program-program desa digital tadi gitu ya itu programnya Pak Gubernur kita, saya ada di belakangnya juga kita kawal artinya kita mendukung lah, jadi mendukung kegiatan Pak Gubernur karena gimana pun juga kita sebagai anak daripada provinsi sendiri katakanlah ya apa kebijakan-kebijakan provinsi kita dukung penuh. Nah kebetulan ini masalah UMKM ya bidang kita, ya udah kita kolaborasikan saja dengan program-program mereka. Ya. Tapi ini ada berita nih bang terkait dengan Bang Hans. Nah Bang Hans ini, mengajak teman-teman untuk ikut UMKM ini kan. Nah ini kan salah satu program Pak Rohidin kan. Ya Rohidin betul. Pak Rohidin sekarang beliau Gubernur Bengkulu ya bang ya. Ya betul ya itu Pak Gubernur kita. Dia banyak menginspirasi. Ya boleh itu. Jadi kita sangat mendukung dia itu. Jadi abang di balik program-program pemerintah juga melalui abang sendiri terjun langsung nih bang. Terjun langsung. Di Bengkulu. Di Bengkulu ya, langsung ke masyarakat. Bengkulu. Tapi respon masyarakat Bengkulu nih bagaimana nih bang? Oh ini luar biasa kalau respon masyarakat Bengkulu. Artinya kan begini, kalau provinsi tentunya kan Pak Gubernur kan membuat program-program itu kan perlu perpanjangan tangan. Beliau pasti. Kan bisa mereka langsung ke bawah-bawah, tapi kan tidak katakanlah keterbatasan waktu juga kan. Mereka kan besaran saja yang mereka buat pula. Nanti kita yang menerjemahkan di bawah ke masyarakat. Oh ini maksud program Pak Gubernur itu begini. Tujuannya begini. Itu yang kita terjemahkan. Memang tujuannya itu di ujung-ujungnya itu ya percepatan ekonomi itulah. Dan pengentasan kemiskinan. Nah itu. Betul. Kalau kita di Bengkulu ya memang angka-angka itu kan masih cukup mengkhawatirkan nantinya itu makanya kita dorong kita dorong percepatan ekonomi ini supaya tumbuh dan tingkat kemiskinannya jadi berkurang yang bagi kita ya. Nah kami sebagai katakanlah yang punya experience di situ kita terjemahkan di provinsi. Jadi punya experience di Jakarta, jadi latar belakang tadi ya saya belum cerita nanti saya ceritakan latar belakang ya. Nah itulah transfer knowledge itulah yang kita dapatkan selama pengalaman experience kita di Jakarta. Ya coba kita terjemahkan ke bawah ya. Dan kita harus beradaptasi juga dengan mereka karena ya bahasa-bahasa yang kita sesuaikan dengan
masyarakat desa. Dan karena Bengkulu tanah kelahiran, Iya betul. jadi memang mulainya dari Bengkulu nih Bang ya. Iya, iya. Oke, berarti ini teman-teman Bang San memang sekarang lebih banyak di daerah, khususnya daerah Bengkulu kan. Iya. Mulai dari tanah kelahiran beliau. Iya, iya. Karena moto beliau juga ini ingin memajukan daerah Bang Iya. ya. Terutama memajukan desa nih. Dan Bengkulu memang masih banyak daerah-daerah yang perlu terdigitalisasi dengan baik. Iya, Nah, tapi kalau dari Bang Han sendiri nih Bang, kan Abang banyak kegiatan di Bengkulu nih gitu kan. Nah, kalau dari Abang nih apa sih sebenarnya pemuda Bengkulu atau pemuda daerah itu harus seperti apa nih Bang di zaman sekarang ini kan? Oh iya. Selain satu sisi nih ya, mungkin ada teman-teman kita juga nih Bang di Bengkulu gitu kan, atau di seluruh Indonesia yang sedang menonton nantinya bisa menyimak nih Bang. Iya, baik. Jadi saya senang itu kalau anak muda itu kreatif. Iya, kreatif, inovatif gitu ya. Jadi jangan monoton nantinya kan. Jadi saya berharap anak-anak muda kita ya bukan di Bengkulu saja, kan ini kan judulnya juga Indonesia kan, Indonesia Berdaya. Jadi seluruh Indonesia, artinya kita itu harus dituntut kreatif memang. Jadi jangan monoton saja. Artinya kan sesuatu kreativitas yang positif itu kita kembangkanlah sesuai dengan katakanlah keahlian kita, kemudian hobi kita bisa ya. Jadi ya inilah saya ke daerah-daerah itu karena saya senang bicara masalah ekonomi. Ini kan bagian dari kreativitas saya sebagai katakanlah ada experience sedikit di ekonomi ya. Nah tadi saya kembali ke pembicaraan saya sebelumnya kan latar belakang saya memang banyak di ekonomi. Jadi awalnya saya bekerja di perusahaan perbankan sebagai korporasi di perbankan swasta, kemudian saya tergabung di BPPN, Badan Penyihatan Perbankan, ya Indonesian Restructuring Agency. Kemudian saya masuk lagi ke ABN AMRO, ya perusahaan perbankan Belanda. Kemudian terakhir saya di Royal Bank of Scotlandia, itu ada 3-4 tahun lah terakhir sebelum saya resign pensiun dini lah barangkali ya, pensiun dini karena tadi yang saya bilang kita kan harus buat perusahaan dulu, nanti kalau sudah settle baru kita smooth. Untuk melepasnya. Jadi dari kita sebagai karyawan, sebagai entrepreneur kan tadi yang saya arahkan sebelumnya tadi kita harus punya planning memang. Nah itulah. Jadi harapan saya kepada pemuda-pemuda ini memang harus kita kreatif. Harus kreatif, jangan monoton saja. Hidup itu jangan monoton. Kreatif. Itu pesan Bang Hans itu. Iya, kreatif aja. Jadi salurkanlah bisnis itu apa yang menjadi kesukaan. Itu akan lebih cepat bertumbuhnya akan lebih cepat. Hobi misalnya kayak begini kan mungkin kalau yang sering kotak-katik komputer buat aplikasi, nah ini kan startup nih. Kayak begitu sepertinya kan. Atau yang hobinya mungkin seperti saya, katakanlah memberikan mengedukasi pembelajaran begitu ya. Ya beginilah jadinya kan sering bicara. Nah, kalau bicara tentang ekonomi, terkadang saya kalau berinteraksi dengan masyarakat desa suka lupa waktu juga. Kadang-kadang dia, wah ini jamnya udah, tapi terus berinteraksi. Terus ayo. Jadi senang intinya kan. Ya, karena memang betul banget Bang. Jadi kan masalah terbesar karena Bang tadi ada 3 kan masalah terbesar dan salah satunya adalah ekonomi. Terutama di desa ini ekonominya sangat ya memang ini agak complicated berarti Bang ya harus kita harus secara bersama gitu aja. Tapi tadi Bang Han sudah banyak cerita, Bang Han juga latar belakang beliau adalah ekonomi ya Bang ya. Ekonomi, Bang San memutuskan untuk balik ke Bengkulu gitu kan. Mengabdi lah Bang ya, mengabdi untuk daerah sekarang. Nah tapi dari proses ini semua nih Bang, panjang ini tadi kan. Ini proses panjang. Proses panjang dari Bang Hans kecil, merantau ke Jakarta gitu kan. Tapi sampailah hari ini kita bertemu Bang Hans hadir di Indonesia Berdaya. Apa nih Bang sebenarnya yang Abang petik selama ini gitu loh? Selama proses ini kan panjang prosesnya Bang, luar biasa ini prosesnya kan. Apa hal apa yang Abang petik gitu loh dari proses yang panjang ini Bang? Kalau saya melihatnya begini, artinya memang kehidupan itu kalau mau dibilang mengalir, ya mengalirlah. Jadi mengalirlah. Tapi kita tidak serta-merta kalau orang bilang easy going, mengalir. Kalau nggak punya arah kan nggak bisa juga kan. Betul. Artinya ya kita punya di samping itu kita punya planning kehidupannya.
Artinya tadi saya bilang, saya dari awal tamat SMA tahun 85, kuliah 88. Nah artinya kan jeda itu kosong tuh. Nah semasa itu saya punya planning terus, saya harus kuliah nanti, saya harus kuliah. Artinya kita punya planning hidup lah ya, punya planning hidup kita arahnya mau kemana, ya itu yang paling, ya itu memang harus ditumbuhkan artinya kan, harus ditumbuhkan, harus direncanakan, karena tadi yang saya bilang tadi dari awal kita pembicaraan tadi, artinya pendidikan itulah yang akan merubah nasib. Betul Bang. Itu jelas. Pendidikan. Karena kenapa? Karena ya di setiap negara pun dimanapun itu kan selalu ada ya ada sekolah, ada lembaga-lembaga kursus dan sebagainya. Karena itu pendidikan. Ya, jadi jangan lepas dari pendidikan lah. Jadi kalau merasa pada saat ini kita putus sekolah karena biaya tidak ada misalkan, sudah saat itu ya oke, saat itu. Tapi kita harus punya planning juga. Ntar kalau saya sudah ada duit sedikit misalnya, coba nanti saya ambil kursus apa yang sesuai dengan kemampuan. Itu kan ilmu. Pendidikan nggak harus sekolah, harus universitas, tidak. Sekarang kan banyak. Kalau anak-anak sekarang kan kreatif nih, yang masalah apa sistem, kan ada bootcamp sekarang kan. Ya, anak muda ya saya tahu juga kursus bootcamp itu kan menarik artinya kan. Jadi kreativitas kita itu jangan berhenti di situlah. Ya, dengan pendidikan tadi. Artinya kreativitas itu kan harus dibarengi dengan pendidikan tadi. Betul. Jadi jangan terhenti lah. Jangan terhenti karena kadang-kadang anak muda, aduh ini bokap gue nih kalau bahasa Jakarta ya kan. Bokap gue ini susah nih, saya susah juga. Enggak begitu. Konsepnya jangan gitu, begitu konsepnya ya. Oke, saat ini iya. Oke ya, tapi the next kita harus gini. Cari partner yang pas, teman yang pas, misalnya kan gitu tadi saya bilang network tadi. Betul. Karena network itu penting dalam bisnis. Ya, kamu mau tanya-tanya orang, misalnya mau telepon gimana ini, kalau networknya nggak ada, susah juga kan? Ya betul. Saya ingat nih, saya punya teman dulu kerjanya ini, saya sekarang mau bisnis ini. Tinggal telepon kan, itu kan network. Ya, artinya kan. Betul. Itu. Begitulah kira-kira. Betul. Mungkin pendidikan Bang. Ya pendidikan itu. Ini menarik lagi nih Bang. Bisa panjang ini. Iya. Tapi mungkin sedikit nih Bang. Ya. Korelasi antara pendidikan dan ekonomi Bang. Mungkin ada teman-teman yang mindsetnya belum terbuka terhadap korelasi antara ekonomi dan pendidikan. Ya, banyak yang bilang percuma kuliah tinggi-tinggi. Betul. Tapi baliknya ke desa. Betul. Ya. Nah itu gimana itu Bang sebenarnya? Baik. Ya, tapi begini. Kalau kita bilang, percuma sekolah tinggi-tinggi, nanti akhirnya juga ya bisnisnya begini. Itu kan keputusasaan yang sudah didahului sebenarnya itu. Keputusasaan yang sudah didahului. Ya, padahal belum tentu juga kalau dicoba. Nah itu yang perlu kita anak muda ini jangan sampai katakanlah yang putus asa kalau bahasanya begitu ya. Nanti sekolah tinggi-tinggi tetap juga nanti seperti ini kan begitu kan. Ya itu. Nah kita kalau tidak sekolah mungkin tidak seperti itu, lebih bawah lagi barangkali kan begitu kan. Ini kan bahasa anak muda ini kan. Iya betul Bang. Karena kenapa? Memang saya selalu menyarankan baik di keluarga saya sendiri maupun banyak keponakan-keponakan saya, jangan putus sekolah. Walaupun misalnya nanti suatu saat pada suatu titik orang tua tidak bisa membiayai lagi, ya sudah, itu memang sudah jalurnya. Tapi kita punya planning, nanti kita sekolah lagi kalau sudah siap untuk finansialnya atau sudah siap segala sesuatunya. Itu ya. Itu. Walaupun harus tertunda Bang ya. Iya. Betul. Karena yakin semuanya pasti bakalan ada manfaat Bang ya. Betul ya. Ya saya bicara begitu kenapa? Karena saya juga terlahir dari sekolah pembiayaan sendiri juga dari mulai tamat SMA. Ya udah saya waktu itu karena orang tua pensiun kan. Jadi artinya ya sudah saya tunda dulu. Tahun 85 saya selesai SMA, saya bekerja dulu. Nanti setelah beberapa tahun itu saya kuliah lagi. Nah, artinya kan terpola itu, terpikir bagi saya bahwa walaupun tertunda, iya betul Bang. Walaupun tertunda dan hal itu yang mengantarkan Abang pada posisi sekarang nih Bang ya. Ya seperti itulah kira-kira. Kita bersyukur aja kalau mau bilang orang
oh ini lebih, tidak juga. Kita bersyukur ya. Yang tadi yang saya bilang kan, Ya, la in skafartum la azidanakum kalau bahasa agamanya ya. Jadi apa yang kita syukurilah. Kalau apa yang kita dapatkan kita syukuri, insya Allah nantinya banyak kenikmatan-kenikmatan lain yang akan kita terima. Intinya kan begitu. Mantap. Pak Em, ini teman-teman itu banyak hal tadi pesan yang semoga teman-teman bisa petik ini Bang ya. Siap. Jadi tadi ada beberapa konsep bisnis juga gitu kan. Jadi yang sangat menarik itu adalah konsep e-commerce kampung. Ini gaya kita sudah cukup. Gaya juga Ada apa katakanlah sudah cukup ternama lah di sana bagi kalangan desa. Tapi e-commerce kampung. Tapi ini boleh banget nih Bang. Jadi mungkin ini bakalan jadi slogan besar podcast kita hari ini. Siap, e-commerce kampung. E-commerce kampung gitu loh. Karena banyak orang Bang, saya akui Bang. Jadi banyak orang, terutama di Jakarta ini kan banyak orang besar. Tapi terkadang ada yang mereka lupa bahwasannya Indonesia ini bukan Jakarta aja Bang. Oh iya, betul kan. Indonesia ini banyak pulau, kita terdiri dari beribu-ribu suku bahasa dan pulau di Indonesia ini sangat banyak gitu. Salah satu yang mungkin kita berangkat dari kelahiran Bang Hans itu kan di Bengkulu. Bengkulu itu pun ada berapa kabupaten Bang? 9 kabupaten dan 1 kota. Nah, itu Bengkulu. 9 kabupaten dan 1 kota. Belum daerah-daerah lainnya gini. Nah, jadi ini menurut saya ini langkah konkret yang dilakukan oleh Bang Hans. Makanya kita bilang ini tagline besar kita. Podcast hari ini kan jadi e-commerce ala kampung. Ya, betul e-commerce ala simple itu kerjanya. Simple ya. Tapi kalau di kampung kan rata-rata sudah punya lah HP, WA, Android sudah punya. Walaupun di kampus sekali sudah banyak itu tidak lepas tidak kita nafikan. Nah inilah yang kita manfaatkan sebagai infrastruktur. Infrastruktur artinya ya kalau mau buat e-commerce benar kan yang kayak Tokopedia agak jauh lah bicaranya udah terlalu jauh lah. Bukan tidak mampu. Artinya masyarakat desa tuh ya senangnya yang simpel beginilah. Dia tidak terlalu banyak. Pokoknya grup WA buat katakanlah pakai grup WA khusus pasar misalnya khusus ikan bisa. Betul. Jadi mereka berinteraksi. Nah lama-lama kalau terjalin begini terus pasar interaksi dan market space yang ada sekarang itu yang pasar interaksi di desa-desa itu ya bisa jadi agak sepi juga lama-lama karena mereka sudah begitu kan pakai WA saja. WA saja. Tapi itu ada pro dan kontranya juga Bang di masyarakat. Ya, sebenarnya tidak juga ya kalau artinya kan kalau yang langsung ya mereka kan senang praktis zaman sekarang itu kan. Betul, artinya kalau mereka mau beli pisang nih misalnya kan masa mau ke pasar bener jauh masuk ke dalam kan? Ini grup WA aja. Cari pisang kalau yang nggak ada menjual saya cari pisang loh misalnya kan gitu kan pakai bahasa daerah lah misalnya. Oh saya ada misalnya antarin sudah laku apa? Betul. Iya kan? Terus harga juga kalau sudah masuk ke pasar kan ada pengambilnya tuh pengumpul kan? Lain lagi di situ langsung harga berdamai langsung di situ kan? Iya. Harga langsung berdamai. Nah, itulah. Ini saya membayangkan Bang kalau seluruh desa Indonesia menerapkan seperti ini nih Bang. Ini maksudnya konsep e-commerce ala kampung tapi sangat sederhana. Memang. Sederhana banget gitu loh Bang. Dia pakai konsep WhatsApp group ya kan, di mana seluruh Indonesia sudah bisa akses kan, bisa akses kan untuk itu dan untuk mungkin kalau yang belum mungkin kita bisa bantu gitu. Konsep WA group saut-sautan gitu kan. Saut-sautan saja. Iya kan, saut-sautan udah cari pisang. Iya, jadi pesan kebetulan ya kadang-kadang kan spontanitas saja mereka kan daripada mereka jual ke pasar. Ada tadi yang saya contohkan pepaya nih, saya dari kebun pepaya ada 5 buah gitu kan. Kadang-kadang kan kalau orang kampung ya nenteng-nenteng ke pasar kan. Dipublish saja di situ kebetulan udah saya ambil 1, sini ambil 1 selesai. Habis. Iya habis. Iya. Nah itu e-commerce ala kampung ini kan. E-commerce ala kampung menjadi infrastruktur ya Bang sekarang. Iya, jadi artinya begini, itu katakanlah ya kalau infrastruktur itu maksud saya itulah kita nggak usah setting infrastruktur kayak Shopee begitu yang sudah sudah levelnya sudah di atas ya.
Nah inilah yang perlu saya sampai mengedukasi hal-hal yang begitu tuh sampai kepikiran kita kan nantinya gimana nih supaya ekonomi desa ini dengan pemberdayaan masyarakat desa ini tumbuh. Ya, betul Bang. Tumbuh itu ekonomi kecil-kecil itu. Ya, berkembang. Jadi orang kalau sudah di grup itu orang yang tidak biasa jualan jadi jualan. Nah, itu yang sasaran saya tuh itu. Iya, jadi saya nangkep Bang. Gitu, Berarti menimbulkan mindset juga. Nah, itu tadi yang saya bilang, sasaran saya itu kan saya gemar edukasi orang itu supaya gemar berbisnis tadi. Iya. Jadi orang kalau di grup WA-nya kayaknya aktif sekali, si A beli si C beli si B misalnya. Nah, yang tidak bisnis padahal kadang-kadang dia ada potensial untuk berbisnis. Katakanlah begini, contoh misalnya kan saya pernah kasih gambarannya. Di belakang rumah ini saya cerita kampung ya. Di belakang rumahnya ini ada pisang misalnya kan. Ada 3 pohon, 3 tandan besar. Selama ini kan tidak terpikir bisnis. Nanti dia potong, dia bagi-bagikan ke tetangga misal. Atau kalau enggak, ya memang habis dimakan burung barangkali begitu ya. Kalau tidak terlalu banyak tentang pisang itulah artinya kan mau dimakan atau apa gitu kan. Nah dia kan terpikir, ini kayaknya saya bisa ini. Nanti saya buat mau buat keripik, mau buat apa misalnya kan, itu tumbuh begini, lama-lama tumbuh. Nah ekonomi itu gerak yang gaya kampung begini lah, kecil-kecil tapi tumbuh dia. Ya. Betul. Nah itulah sasarannya. Wah luar biasa ini Bang. Ini keren banget nih teman-teman. Jadi e-commerce tapi ala kampung. Ala kampung. Ya kan? Bahkan mungkin teman-teman ini bisa contoh ya Bang ya. Bisa. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kita harus pakai admin 1-2 yang saya suruh di sana. Ya 1-2 lah admin karena kadang-kadang kan yang mencatat gitu. Mencatat. Nanti kan dibukukan sudah habis berapa ini omset bulan ini. Nah admin ini dari hasil transaksi itulah. Betul. Iya biasanya kan kalau admin itu ya ibu-ibu kepala desa, ya kan. Dia catat setiap transaksi adalah 1.000 barangkali kan. Kalau 100 transaksi ya 100.000 alhamdulillah. Kan gitu. Satu hari 100 transaksi kali sebulan bisa ada 3 juta. Ya itu teman-teman program dari Bang Hans dan ya teman-teman bisa contoh itu. Dan kalau untuk teman-teman di Provinsi Bengkulu tentunya tunggu Bang Hans sampai di desa masing-masing. Karena sampai hari ini Bang Hans masih rutin Bang ya? Iya masih rutin ya, setiap bulan kita ada beberapa kampung ya. Buat teman-teman yang di banyak daerah yang ada di Indonesia nanti kan program yang selanjutnya ya Bang ya. Karena Bang Hans ini sangat mendukung pemuda yang kreatif. Jadi bisa saja nanti banyak teman-teman yang melalui program Bang Hans nanti ini bakalan sampai ke teman-teman Bang ya. Gitu. Nah mungkin boleh nih Bang terakhir ya. Tadi kita udah banyak ngobrol panjang lebar ini Bang. Saya sampai nggak kepikiran, soalnya ini bagi lagi cerita tadi Bang ya. Kan orang ini kan apalagi mahasiswa, orang yang kuliah di Jakarta gitu kan. Mereka kan sering gunakan bahasa ilmiah Bang. Nah kan sampai mereka kadang lupa kalau bahasanya ternyata bahasa ilmiah diplesetkan. E-commerce itu kan bahasa ilmiah Bang. Iya kan? Di kampung itu kadang apa ini e-commerce gitu Bang. Tapi pas di e-commerce kampung ini kan. E-commerce gaya kampung. E-commerce gaya kampung. Jadi orang bertanya-tanya lagi Kalau trennya itu kan orang kan sudah masuk ke marketplace gitu kan. Jadi artinya kan sudah berinteraksi di ruang saja. Artinya kan tidak lihat orang, kita lihat barangnya di foto, spesifikasinya, pesan, uangnya langsung ditransfer kan begitu. Itu kan memang sudah pola-pola di Jakarta lah. Kalau di desa agak susah diterapkan itu. Jadi kita ya pola langsung aja lah. Cuman medianya ya ini tadi WA, grup digitalisasi WA. tadi. Grup WA ini tadi. Oke mantap Bang. Boleh nih terakhir ya. Pesan buat teman-teman anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Ya baik. Ya baik. Sebenarnya saya sapa dulu Sobat Indonesia Berdaya. Ya. Sobat Berdaya. Indonesia Berdaya. Artinya pertama kita sebagai pemuda itu kan harus inovatif, kreatif, ya, dan jangan putus asa.
Ya, jangan putus asa. Jadi yang telah saya tadi sebelumnya yang sudah saya infokan bahwa kalau ada sesuatu benturan, ya cepat putus asa, yaitu dibuang jauh-jauh lah. Karena kita ini kan panjang artinya kan generasi muda ini yang harapan tumpuan bangsa dan negara ini kepada generasi muda. Ya, jadi itu yang yang saya coba tekankan kepada sobat-sobat muda ini. Teruslah, jangan cepat putus asa, kreatif, inovatif. Nah, dari situlah kita akan dapat membuahkan hasil yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau bisnis kita apa misalnya, ya harus kita buat inovatif, jangan monoton. Dan harus kreatif juga, kita harus kreatif artinya kita buat versi lain. Ya, jadi banyak hal lah. Saya di daerah-daerah itu ada beberapa yang saya contoh, yang tadi belum saya infokan, ada semacam pabrik, katakanlah pabrik bata. Kalau kita di Bengkulu itu kan hanya batu bata saja tuh. Nah, coba tenaga-tenaga batu bata itu kita combine, kita kreatifkan lagi untuk buat gerabah misalnya seperti itu. Nah, kita datangkan orang-orang yang ahli gerabah yang dari Pulau Jawa barangkali, kan begitulah. Ya itu kan namanya kan inovatif, kreatif. Nanti bisnisnya itu kan bukan hanya batu bata saja, tapi nanti sudah ada gerabahnya juga, semacam itulah. Betul. Jadi memang banyak hal yang bisa dieksplor, Bang ya. Ya, banyak hal yang bisa dieksplor. Masih muda, manfaatkanlah untuk mengeksplor diri gitu, Bang. Ya. Dan itu teman-teman banyak tadi teman-teman bisa mengambil cerita dari Bang Hans ini gitu kan, dan mungkin terima kasih Bang Hans sudah cerita diskusi kita di sini ya kan, membagikan kepada sobat berdaya yang ada di sini. Ya, terima kasih kepada semua sobat berdaya yang telah menyaksikan interaksi interaktif kami. Ya, kita di sini sebagai katakanlah penggiat ekonomi. Jadi apa yang kita lakukan di provinsi maupun di tempat-tempat lain itu akan kita berharap untuk bermanfaat banyak bagi masyarakat-masyarakat ya. Jadi karena saya menyasarnya ke desa, lebih banyak saya terjun ke desa-desa karena saya anggap bahwa sentra-sentra logistik itu adanya di desa. Jadi karena program saya adalah program lebih arahnya ke ekonomi. Jadi memang penguatan ekonomi desa itu memang sasaran saya. Jadi kalau saya punya hashtag ekonomi masyarakat desa bangkit, ekonomi desa bangkit masyarakat sejahtera. Nah, itu dalam hashtag saya ya. Itu keren banget. Ekonomi desa bangkit, masyarakat sejahtera. Nah, itu slogan bisa dikatakan simple tapi punya makna yang dalam itu teman-teman. Dan itu sejalan itu Bang. Dengan visi dan misi dari Indonesia Berdaya, karena muda harus berkarya, muda harus berdaya, dan muda harus memperdaya Bang. Ya kan, melalui ekonomi desa bangkit, rakyat masyarakat sejahtera. Nah itu dia teman-teman. Karena tadi logistik itu kebanyakan di desa. Betul logistik itu banyak di desa. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Hans. Baik, terima kasih. Sudah mampir di Indonesia Berdaya, udah membagikan kisah menariknya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah ya kan. Boleh langsung. Ya kan, nanti kita lihat bagaimana, nanti kalau memang Bang Hans bisa jawab, nanti Bang Hans akan jawab. Atau kalau memang butuh diskusi lagi, kita akan diskusi lagi. Siap. Karena ini antusias pemuda ini biasanya tinggi Bang. Iya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih kami dari Indonesia Berdaya, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.